Selamat dulu Selamat dong. ya. Satu, lolos. PKS-nya menang di Jakarta. PKS-nya menang di Jakarta. Namanya disebut-sebut sebagai calon gubernur. Kalau saya pribadi, publicly announce oposisi jauh lebih bagus buat PKS. Karena tadi proposal kita dengan Mas Anies beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Tiba-tiba Jokowi misalnya mau geser menteri gitu loh, terus nawarin PKS ada kemungkinan untuk mau gitu seperti Demokrat itu, Bang. Pandangan saya yang nggak berguna apapun lah. Jangan-jangan suruh cuci piring lagi kan. Gitu lah. Itu mungkin ya barangkali ya kenapa Mas Anies sampai sekarang belum memilih partai politik, belum menetapkan diri Mungkin dia. tinggal menunggu waktu gitu. Pilihannya ada di 3 partai, minimal dari yang mengusung dia. Iya. Kalau koalisi sebetulnya lebih, pandangan saya lebih lean, lebih baik. Ini maksudnya ngasih contoh yang sekarang lagi pusing karena kebanyakan koalisi jadi gitu. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Amin. Amin. Belum apa udah Langsung ketawa. amin. Lanturnya itu Itu loh. ya. Mudah-mudahan relevan. Yang relevan. Bang Mardhani, ya, Bang sehat. Mardhani. Sehat ya. Alhamdulillah. Selamat dulu Selamat, dong. ya, dapil. Satu, lolos. Suaranya Oke. lumayan besar. Suaranya. Amin, amin. PKS-nya menang di Jakarta. PKS-nya menang di Jakarta. Namanya disebut-sebut sebagai calon gubernur. Aduh banyak sekali. Iya kan? Artinya Aminnya amin, banyak amin, yang amin disyukuri. ya Rabbal Alamin. Nah, jadi kita ngomong dulu soal, karena tadi selamat PKS, suaranya signifikan. Sebetulnya Bang Mardhani atau mewakili PKS itu melihat faktor Anies sebagai penentu kemenangan PKS di Pileg DKI atau apa? Kami sih menduga ada faktor Anies sebagai sosok yang memang gitu lah ya. masuk. Kalau pengalaman saya tuh ketika kampanye di DKI kan, ketika masuk melalui PKS suka wait and see. Tapi kita ubah strategi langsung amin, ada karpet merahnya. Tunggu, Oke. Amin atau Anies aja? Anies. Oh, Anies aja. Maaf Iya, Mas tapi- Muhaimin, kali ini nggak dilibatkan dulu. Ini biar Aman. biar clear. Oh, jadi ada faktor Anies lebih mudah masuk. Lebih mudah ya. Apa artinya dalam pengunjung lebih banyak? responnya langsung beda. Oh, Ya. oke. Kalau sebelumnya kayak wait and see, apa nih yang mau ditawarkan gitu loh. Mau diajak apa gitu. Ketika Anies, kita juga Anies. Langsung gitu gitu. Oh gitu. Udah, kita kerjasama. Dan di beberapa kasus itu caleg PKS itu malah dalam tanda kutip nih ya, jualannya Anies. Kayak Khalid nih misalnya. Khalid di Depok kan, Depok kandangnya PKS. Iya. Tapi balihonya besar. Jubirnya Anies. Gitu. Oh gitu. Iya. Dan Bang Mardhani mengkonfirmasi bahwa berhasil salah satu dengan itu kan metodenya. Salah satunya itu memang patut untuk dinyatakan. Oke. Ya, Oke. karena kotel efek untuk Jakarta, Total effect. pandangan saya lebih kuat karena basis Anies Jakarta termasuk salah satu basisnya Mas Anies ya. Tapi selain Jakarta sepertinya PKS juga menanggung untung. Kami secara umum kan yang menang tuh Depok menang, Kota Bogor menang, Kota Bekasi menang, Kota Bandung menang. Jadi memang remote area yang dekat pusat-pusat pemerintahan cukup kuat PKS. Di luar Jawa juga Ya. suara PKS lumayan signifikan. Lumayan. Nah, bahkan pertama kali ini kita dapat, nggak pertama sih, dulu sempat 1999 DPR RI dapat lagi dari Maluku Utara. Maluku Utara dapat, Maluku tetap dapat ya. Betul. Tadi di ruang tunggu kata Bang Mardhani, kalau PKS menang di DKI itu bukan PKS yang bagus karena PDIP-nya lagi jelek. Merendahnya bisa aja. Harus tahu Karena diri. PDIP-nya lagi turun Ya, kursinya. Kami kan kalau kita menang, kemarin PDIP 25 ya. Kita Ya. di 25 buat saya itu definitely Oke. menang. Oh. Ya, tapi dengan 16 ke 18, PDIP dari 25 turun ke 15, kita naik ya. Tetapi dengan rendah hati, bukan kemenangan mutlak. Iya. Karena kita juga nggak punya golden ticket. Golden ticketnya kan 20% dari 106 21. anggota itu 21,2. Tapi karena Koma. di bawah 5, Jadi ke 21. bawah 21. Artinya nggak bisa nyalonin sendiri kan? Ya, Konteks kurang gubernur. 3. Dan nyari 3 tuh agak susah karena
mungkin P31, Perindo 1, sisanya Demokrat 8, PKB 10, Golkar 10, Nasdem 11, Gerindra 14, PDIP 15, kita artinya nggak ada. Kalau ada aja yang 3 atau 4 kan enak tuh, 218 sama 4, 22 jadi kali gabung. lean. Kenapa nyarinya yang kursinya ngepres gitu, nggak yang gede sekalian? Kalau koalisi sebetulnya lebih pandangan saya lebih lean lebih baik karena lebih simpel ngaturnya gitu. Ini maksudnya ngasih contoh yang sekarang lagi pusing karena kebanyakan koalisi jadi itu maksudnya Nyindir. sebut aja Bang apa udah pada tahu. Udah pada tahu Bang. Kalau Udah pada tahu. saya kan ya politik kan harus juga berbasis sains ya. Iya. Kayak kemarin undang-undang Kementerian Negara, saya bilang jumlah itu memang hak prerogatif presiden. Monggo tidak perlu Perdebatkan. fixkan 34. Tetapi saran saya sebaiknya lebih sedikit. Karena justru kalau lebih sedikit? Iya, karena kalau ngikut kepada reformasi birokrasi mestinya ada downsize. Reformasi birokrasi itu dasarnya adalah miskin struktur kaya fungsi. Jadi strukturnya dikit aja, tapi fungsinya kaya. Sehingga nanti koordinasi, sinergi, kolaborasinya enak. Kata Pak Prabowo, situ enak ngomong begitu. Kita yang udah ngejanjin banyak orang butuh banyak kursi, mau sedikit lagi. Itu satu. Kalau lebih sedikit nanti PKS nggak dapet dong. Ya kalau berbasisan saya pertama nih pandangan saya science based politics ya. Bukan Kan praktis gini, ya. bayangkan. Ruang fiskal kita pendek loh, sedikit sekali itu. Kenapa? Karena belanja pegawai kita tinggi, belanja barang kita tinggi, utang luar negeri kita tinggi. Ya, gimana kita mau melayani masyarakat? Caranya ketika downsize, maka ada banyak yang bisa dikurangi sehingga mayoritas bisa deliver buat ke masyarakat. Tentu itu pikiran yang baik karena belum lagi kalau kita melihat ada toksik nih ya, toksik dalam bab koordinasi. Jangankan antar kementerian, kadang antar direktorat juga sudah nggak sektoral nyambung. ya, Apalagi kalau antar kementerian. Gitu itu akan ke bawah kan. Artinya penambahan satu nomenklatur kan tidak hanya di Jakarta. Dia akan turunannya pasti akan sampai di level Pak kabupaten Jokowi, kota. saya mau tahu nih, Pak Jokowi juga teriak-teriak kebanyakan studi banding, kebanyakan rapat. Nanti sebenarnya sederhana Pak Jokowi. Ya karena tadi fiskalnya sedikit. Yang bisa dilakukan dengan fiskal hanya sedikit, itu. yang bahasa saya yang bukan yang substansial, tetapi sesuatu yang elementer cuma aksesoris gitu loh. Ya, karena apa? Untuk substansial butuh fiskal yang money matters gitu. Kalau anggarannya nggak cukup, misal nih jalanan banjir, ini kecil, terus sekarang gali-gali dulu aja, tapi tetap aja memang banjir. Nggak menyentuh hal yang paling substantif gitu loh. Ya kalau digedein, gede ini, duitnya dari mana? Orang yang lain. Kalau kosnya kebanyakan, ya kalau tadi gimana Pak Prabowo? Tentu Pak Prabowo lebih pandai, tapi kalau saya, ya pemimpin itu enak menyelesaikan masalah dari awal. Dari awal dia sudah punya sikap kepemimpinan yang tegas. Nah dari situ dia akan memudahkan itu. Katanya makin banyak kepala makin baik, Bang. Buat maksudnya Taki untuk makin banyak malah makin maju. Karena ini udah maju kan koalisi. Ya bisa jadi dalam perspektif husnuzonnya semuanya niat membantu. Tetapi ketika makin banyak kepala, gampangnya gini. Posisi menteri sama wamen, pandangan saya kosnya sama itu. Kan tetap harus fasilitas, ada fasilitas, operasional, harus ya, operasional. Ya. Apalagi kalau menterinya dibanyakin, wamennya juga banyak, gitu loh. Di bawahnya banyak. Katanya gini, jangan wamennya, wamen 1, wamen 2. Katanya gini, kalau menteri mau berapapun jumlahnya nggak masalah. Mau wamennya 7 atau berapa, yang penting presidennya 1. Karena yang ambil keputusan presiden. Boleh, tetapi kan kita kayak logika tongkat nih kan. Tongkat. Kalau kita angkat yang atas, yang bawah nggak diem itu, ke atas juga ketarik juga gitu. Ya. Artinya ya
gimana mau ngelayanin masyarakat gitu loh. Artinya Kalau- beban fiskalnya akan makin tinggi. Besar, Artinya- apalagi situasinya lagi tidak baik-baik saja ya kan. namanya secara overhead cost kalau di bisnis gitu Ya, kan, ya, ya. banyak kan. Dan kita sekarang nih udah bagus kok. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang nih digitalisasi itu dampaknya memang ke mereduksi jumlah tenaga kerja. Iya. Memang Oke. kita ada problem nih, gimana penyerapan tenaga kerja. Nah betul-betul kita jadi negara industri. Iya. Saya pikir Jadi negara yang manufaktur dan itu perlu uang, perlu riset, inovasi. Uangnya jangan dikit-dikit, tapi gede satu gede jadi gitu loh. Jangan nanggung-nanggung. Ini kita mau ngomongin calon menteri atau calon gubernur sih? Ini udah bicaranya nasional. yo kan bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya ya. Calon menteri bisa, calon gubernur Enggak. juga bisa. Enggak, kan tadi kan gitu. kita Kan udah tadi nanggapin. kita sudah mengapresiasi tadi Bang Mardhani sebagai kader PKS mengatakan bisa jadi ada faktor dari seorang Anies Baswedan, kotel efek. Menurutku itu harus diapresiasi. Tapi berikutnya adalah dalam berkaca dari pemilu kemarin, PKS dalam jangka panjang nggak melihat Anies dipermanenkan sebagai kader, dideklarasikan sebagai anggota gitu. Sejauh ini kan kemana-mana gitu. Artinya satu bagus juga buat seorang Anies Baswedan mungkin, atau bagus juga bagi PKS karena sudah punya plan yang jelas. Oke, ini 5 tahun lagi ini nggak lama loh. 2029 kita paling tidak. Kalau lagi-lagi kalau science based gitu, Ya. approach gitu. Saya ini susah sih, orang teknik Iya, masuk ke politik gitu. Ya. Hitungan apa pikiran itu tek Iya. rasio aja. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah lebih bagus. Yang kurang dari PKS itu gini, sistemnya bagus, Oke. kadernya bagus, elan perjuangannya bagus, kaderisasi bagus. Satu yang kurang tokoh. Oh, tokoh. Iya, karena semua Katanya tadi peruntungannya nggak bagus karena di luar terus. Takim ini kadang-kadang itu juga science based juga kan? science based, tapi bisa dijawab kalau Bisa dijawab ya. Oh. Kayak misal kalau kita ikut gabung ke Pak Jokowi yang dulu kayak Pak Prabowo ya beda lah. Kita kan Oke. lagi-lagi kita kan partai Islam. Satu kata perbuatan. Dengan Pak Jokowi kita berbeda. Waktu kita dukung Pak Prabowo 2 kali itu dia berbeda. Proposalnya berbeda, programnya berbeda, approach-nya berbeda sehingga yang cocok ya kami oposisi. Kalau Oke. saya kan bikin hashtag kami oposisi. Ya. Ya sudah, jadi nggak ada peruntungan yang memang monggo gitu loh. Gitu. Dan, Udah pilihan. dan Sudah terbukti PKS dihitung tidak resikonya. berkurang, suaranya naik bahkan kan. Gitu loh. Terbukti PKS tidak berkurang Naik meskipun ada tetap oposisi. Oposisi. Sih, biar suara pemilu depan naik lagi, PKS oposisi lagi berarti Iya. sekarang. Tapi itu berdampak kepada kas partai. Sebetulnya kalau Enggak. di PKS enggak ya, Enggak ya? karena gini, nyun sewu, Iya. waktu saya kan sempet tuh jadi ketua tim pemenangan Anies Sandi Anies, ya. waktu 2017. Itu kalau teman-teman Gerindra katakan sebutkan, bilangnya gini, almarhum Taufik dia bilang, kan ente mah enak PKS, ngumpulin kader, prit, kumpul semua. Oh, ada. Oke. Karena kita kan ikatannya bukan ikatan politis saja, ideologisnya, ideologis, ya, perjuangannya. Kalau kita dan Prit kumpul, ada ospulnya enggak? Pertama kali saya dengar tuh kata, Pik, ospul apaan Pik? Ongkos pulang lah. Ospul. Bener juga. Ospul ya. Ospul, ongkos pulang. Baru Oskatnya nggak ada oskat. Oskat apa? Ongkos berangkat. kayak jadi satu. Iya kan? Oskul dan oskat. Iya. Dikasih pulang doang, nggak kasih berangkat, nggak jalan juga deh. Ya, ini sama. Oskat. Enggak, kalau yang Gerindra ospul aja. Ospul Mungkin aja. Lebih baik ya. Mungkin partai lain ada oskat, ospul juga. Iya. Satu paket. Ya kan? Ya, oke, aja deh. Dia kan pasangannya ospul oskat. Jadi oskat Nggak, dan jadi ospul. saya paham ya. Karena yang lain memang kan ikatannya beda-beda ya. Ikatannya beda-beda. Nggak tahu kalau PDIP mungkin sama kayak PKS, Ya, gitu, misal gitu. Atau partai lain juga sama. Tetapi kami tidak bisa memaksa, artinya ya udah fix, oke sadar, gitu. Ya udah, ente lakukan tugas ente sesuai gaya Gerindra, PKS pakai gaya PKS gitu loh. Saat dulu 2017 tuh gitu. Ini agak kita bisa menangkap nih sinyal. Selama ini kan PKS belum deal lah ya sama Pak Prabowo mau masuk atau enggak, ya kan? Bang Mardhani ini sedang menjelaskan bahwa
di luar juga nggak apa-apa kok. Iya, PKS malah kursinya tambah. Nambah. Kalau saya pribadi, publicly announce, oposisi jauh lebih bagus buat PKS. Kenapa? Karena tadi proposal kita dengan Mas Anies beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Kemudian di dalam, masa sih kita selama ini di luar tiba-tiba mau bareng-bareng menang. Kalau elegan, yang menang Udah, monggo ya. Laksanakan. Yang kalah silakan nonton di pinggir jalan. Nggak melakukan jadi penonton yang fungsi baik. pengawasan. Di sini kan tetap ada fungsi kontrol, ada check and balance, ada Dan di itu, DPR kita itu ada, selama ini DPRD dilakukan ada. dengan baik oleh Oleh PKS, ya kan? Ya, Sejauh kami ini kan, bersyukurlah artinya selalu bersuara. menjadi Tapi PKS bukan penonton yang baik, penonton yang cerewet. Ya bagus. Justru kalau di luar itu penonton harus Di berkomentar. politik nggak boleh satu tunggal gitu. Satu print, satu suara. Itu mah tirani namanya kan. Belajar kelompok. Iya. Tapi kabarnya suara di PKS terbelah nih Bang, antara yang pengen gabung masuk ke pemerintahan sama yang tetap ingin bertahan di luar pemerintahan. Bener? Iya, namanya kepala banyak orang pasti punya banyak pikiran. Tapi dua-duanya saya ketemu beberapa teman yang dan koalisi aja gitu loh. Alasannya apa ya? Kita bisa langsung mendelivery semua janji kita gitu loh. Kita bisa langsung belajar mengelola kekuasaan biar kita nanti ketika dapat tidak gagap. Biar kita juga bisa langsung membantu banyak saudara kita, misal di Palestina atau segala macam gitu. Bagus saya bilang. Tetapi saya tetap oposisi selama belum keputusan ya. Kalau keputusan nanti lain. Tegak lurus ya. Iya, kalau di partai itu sederhananya, ya pribadi itu harus di bawah institusi. Kalau Anda pengen pribadi di atas institusi, jangan berpartai. Bikin ormas atau bikin yayasan, itu wajar gitu. Oh, itu yang kemudian menjawab, paling tidak hari ini kan ramainya DPW PKS mengusung Anies Baswedan. DPP mengusung kader internal yang orangnya ada di hadapan kita. Itulah. Iya kan? Jadi bisa jadi dari DPP berpikir ini bagian dari wait and see dengan Prabowo. Supaya kita lihat nih, siapa tahu menjadi bagian kawan dalam pilkada. Bergen gitu lah. Menjadi ya. tiket untuk masuk. Masuk ke Bagi yang berpikiran koalisi atau ada di dalam. Tapi DPW PKS DKI kan juga melihat, menang DKI. Kursinya 18. Naik. Bang Mardhani kalau boleh komentar. Kirain mau pernyataan, saya nggak komen. Kan karena lama disebut. Boleh komentar. Kira-kira termasuk ini klarifikasi nih. Oke, memang saya betul ingin maju, tetapi memang situasinya tidak mudah bagi saya karena individu harus tunduk sama institusi. Yang kedua, sekalianlah Mas Anies. Udah dijawab. Sekalianlah Mas Anies supaya nggak mengambang-mengambang, perjelaslah identitasmu. Kalau enggak, kursinya saya ambil. Mana Bang? Jadi gimana nih Bang? Ini urusan pilkada DKI ini. Kita mengklarifikasi. Ini keren ini. Bisa baca pikiran. Ya, gimana Bang? Kalau nggak keren nggak jadi wapemret. Oh iya, keren ya. Yang pertama tentu figur Mas Anies ini punya tempat tersendiri di PKS. Punya tempat tersendiri, spesial lah ya. Spesial. DNA-nya nyambung dari 2016 lah kita berinteraksi sampai Pilpres kemarin selalu punya frekuensi yang sama, dengan kader juga punya penerimaan yang tinggi gitu loh, sehingga sangat wajar kalau teman-teman di DKI mengajukan Mas Anies. Apalagi di beberapa survei cukup tinggi. DKI juga basisnya Mas Anies. Jadi semua pertimbangan elektoral dan politisnya benar, teman-teman di DKI. Nah tentu suara DKI ini akan menjadi masukan buat di DPP. Seperti apa keputusan di DPP, karena saya sudah ketemu beberapa menyatakan ya kan 27 Agustus masih lama. Kita coba lihat dulu perkembangan gitu lah. Ya, termasuk kalau apakah PKS akan koalisi atau oposisi, ya bisa jadi itu berhubungan
Tetapi kalau saya menegaskan sebaiknya politik di nasional jangan dicawe-cawekan ke politik di Tingkat lokal. lokal. Artinya pilkada biarkan berjalan dengan normal, jangan ada cawe-cawe dari penguasa nasional. Presiden, siapapun orang di pusat, Presiden yang mana nih, biarkan Bang? aja. Enggak, presiden yang mana pertanyaannya? Presiden yang Presiden yang mana nih maksudnya? Kalau presiden sekarang masih satu, Jokowi aja. Oh, Gitu. iya. Oh iya, iya. Bukan, tapi yang Pak tadi. Prabowo menhan kok. Oh iya iya. tapi kan pilkadanya November. Setelah dilantik. Udah ganti Nggak, tadi presiden. aku menarik nih, Bang Mardhani mengatakan kalau bisa politik nasional jangan cawe-cawe ke daerah. Tapi apa mungkin itu prakteknya? Dalam banyak kasus kan mau nggak mau tetap ada komunikasi. Kalau ngelihat yang sekarang harapan tidak cawe-cawe itu mungkin di bawah 50% saya. Harapan tidak cawe-cawe. Harusnya kan tidak cawe-cawe Oke. 100%, tapi sekarang ini malah di bawah 50%. Kemungkinan cawe-cawenya besar. Tinggi. Cawe-cawe besar. Itu Ada presiden. kebutuhan, kan? Yang cawe-cawe itu maksudnya konteksnya presiden. Iya. Presiden yang mau tenggelam atau presiden yang mau terbit? Tenggelam tuh terbenam, sorry. Ya, Bukan ya, tenggelam karena Kalau tenggelam tuh ya. saya sih Sunset. melihat Pak Prabowo selama ini elegan sekali, tidak banyaklah komen terhadap perkara ini, itu banyak prosedurnya gitu. Tapi bagaimana kan keluarganya Pak Jokowi yang satu bergerak ke sana, bahkan ada info ajudannya siapa juga Riana bergerak kemana Solo. gitu, gerak-gerak gitu loh, ataupun move ya. Mungkin orang bilang itu nggak cawe-cawe lah, itu haknya. Ya. Benar, itu haknya. Itu haknya. Tetapi ketika kita mencoba untuk jujur, tidak simetris gitu loh. Asimetri jadinya gitu. Antara kan orang yang kan paling baik yang diajukan kader partai politik. Paling baik. Paling baik karena mereka lah yang menyadari bagaimana membangun partai dari bawah. Ini jadi penting saya luruskan nih. Paling baik yang Kader dimajukan adalah partai. kader partai politik. Berarti Anies Bang Baswedan Mardhani. kan belum. Kan belum ke situ. Oh belum. Jelasin dulu yang ini. Oh baru iya, nanti iya. pertanyaan Oh ini. iya. Biar clear, takutnya dianggapnya saya kader partai politik, Bang Anies belum gitu kan. Ya. Bukan di beda konteks ya. Makanya saya lurusin dulu, Bang. Boleh aja ke situ. Tapi intinya gini, mereka yang membangun partai politik ini, parpol ini memang quote and unquote punya tingkat kepuasan publiknya tidak tinggi. Oke. Tetapi kalau kita ingin membangun negeri dengan politik yang sehat, maka pilarnya partai politik. Oh iya. Mereka yang ingin membangun negeri, ya Dan masuklah ke partai politik. dan memang jadi salah satu tuntutan Dan- partai politik adalah kader. Kader. Membentuk kader, Dan bahkan tidak bisa maju pilpres. Kalau pilkada bisa independen ya. Iya, iya. Tapi tidak bisa maju pilpres kecuali didukung oleh partai, Partai politik. Sekarang ada tren, nggak usah masuk parpol lah. Kita jadi free player aja gitu loh. Atau nanti bisa beli kendaraan. Kasusnya Anies. Maksudnya Anies nih. Bukan cuma Mas Anies ya. Kalau Mas Anies Coba siapa? malah selama ini hubungannya deket ya. Banyak lah. Maksudnya wakil presiden? Kepala daerah yang Wakil presiden akhirnya terpilih? tiba-tiba Beda masuk, dimajukan segala macam gitu. Bukan menuju ke Kalau wakil presiden. spesifiknya saya tidak terlalu menukik, tetapi nanti kalau teman-teman Kompas lebih banyak kok membuat data mana yang memang kader real partai Iya, politik iya. ya. Ganjar kader lah. Iya, gitu iya. loh. Pak Prabowo kader, Pak Prabowo Gerindra. yang membangun Oh, kita kader sebut aja gitu calon. loh. Siapa lagi? Ayo kita hitung Kita satu-satu sebut. nih. Ridwan Kamil sekarang udah kader, bagus. Dari 01 Ya. nih. Anies. Serius? Bukan. Amin. Muhaimin. Caimin kader. 02 Prabowo Kader. kader. Gibran Kadernya kan dulu kader PDIP ya. Gitu. Sekarang saya nggak tahu gitu. Kader, Kader berarti cuma berarti. Anies Baswedan. cuma Anies berarti dong Bang Ulan. Ini patut dicurigai nih, Pak. 03 nggak dilihat. Oh, teman. iya, ada iya. Mahfud. Ada Mahfud, bukan kader. Ya. Itu Pak ini, Pak. Ada aja. Ya. nih. Kenapa kita ingin mengeksplorasi itu? Karena begini, sekali lagi kita ingin melihat bahwa oke lah, 2024 kan sudah selesai prosesnya. Tapi kita melihat 5 tahun ini sebentar loh. Bentar. Dan itu pasti satu rangkaian dengan apa yang disiapkan sekarang. Itu yang kemudian tadi Bang Mardhani mengatakan, ya 50% lah kalau nasional tidak cawe-cawe di daerah. Salah satunya kan untuk memulai Iya. fondasi untuk ke sana. Setuju saya. Makanya mungkin seruannya kepada siapapun tokoh, ya jenis kelamin kita tuh sebaiknya jelas. Mau partai yang mana gitu loh. Monggo. Dalam banyak hal
Ridwan Kamil kan dulu sempat di PKS, kita dukung ya. Oh, Terus dukung. didukung Nasdem, belakangan dia menjatuhkan pilihan ke Golkar. Golkar. Monggo, itu haknya. Gitu. Dan beliau sekarang udah terlibat, bagus itu. Nah, Mas Anies, Ayo. ya sebaiknya segera menentukan. Dan sehat kok, mau ke Nasdem, monggo. Mungkin PKB mau terima, monggo. Kalau ke PKS, alhamdulillah. Gitu. Tapi sejauh interaksi Bang Mardhani sama Mas Anies pernah ada pembicaraan kira-kira Mas Anies ini minat atau enggak atau pernah Gabung berdiskusi ke saya PKS gitu. enggak unsur PKS tapi ke partai politik gitu. Pernah nggak teman diskusi kan pasti berinteraksi lah sama Mas Anies kan. Supaya kita pengen tahu. Kalau sekarang ini 3-4 tahun terakhir nggak banyak Nggak, interaksi oke. detail. Ya. Tapi ketika pertama-tama kita menang di 2017, DKI. 2018 sempet sih, Mas saya masuk partai politik apa enggak nih? Jangan kalau sekarang. Saya nggak sadar, saya ngusulin jangan. Gitu. Loh. Ya kan saat itu baru jadi, beliau perlu mengokohkan komunikasi dengan banyak partai gitu. Oh artinya sempat terbersit pikiran Mas Anies untuk itu bertanya. Ya, Jadi baik. Bang Mardhani kenapa jangan masuk? Satu sisi Kalau sekarang misal mengusulkan masuk ke kader. PKS, saat itu suara kita belum dominan, belum Oke. pemenang. Nanti kalau mendapat serangan terus, Gerindranya nggak bisa bantuin. Gitu. Karena kemarin yang maju dikit, yang PKS sama Gerindra. Iya, iya. Kalau Anies masuk PKS, Oh jadi waktu Gerindranya itu bisa Bang komplain. Mardhani lebih dari perspektif taktis aja. Taktis Taktisnya menjaga agar kepemimpinan Mas Anies di DKI berjalan dengan optimal, Oke, tidak oke. mendapat batu sandungan. Tapi kalau sekarang sebaliknya, Bang Mardhani menyarankan kalau bisa Anies menentukan apa jenis kelaminnya seperti itu. artinya berpartai politik Berpartai lah politik, gitu, ya kan. Ya tentu perlu waktu ya. Tetapi kalau memang kita serius ingin membangun negeri, bagus menjadi kader partai. Cocoknya PKS berarti. Tadi kan DNA-nya pas. DNA-nya nyambung sekali. Nyambung. Tetapi kan Mas Anies mungkin juga sebagian teman-teman tuh punya pendapat kan PKS partai Islam ya. Ingin yang lebih luas ruang geraknya. Mau yang nasionalis, monggo. Oh Aniesnya. Anisnya. Kenapa nggak? Kan nggak bisa dipaksa kan. kalau menyarankan- kalau gabung kan boleh. Ya. Oh, kalau kalau ikraha fil parpol. Ya. Apanya? Nggak ada pemaksaan untuk masuk partai politik maksudnya. Enggak ada. Itu malah ikrafiddin. Ini maklum ini. Gus Mus. Ya, Gus. Iya memang tidak mudah ya situasinya. Tapi kami ini ingin tahu persisnya. Dibilang terlalu lama, masih lama Agustus, tapi berjalan terus. Iya. Kedua, kita juga masih melihat masih ada keinginan loh dari PKS untuk gabung Pak Jokowi, dan untuk gabung Pak Prabowo ini. Masih kelihatan lah dari gesturnya dengan bahasa. Ya tadi kan saya bilang, masing-masing punya alasan. Dan alasan mana yang akan ditindaklanjuti kan tidak cuma sekedar kemauan PKS. Oke. It takes two to tango. Kan, gitu. Belasananya nerima apa enggak gitu kan. Kan perlu Tapi juga. Gitu. Majelis Syuro emang belum ambil keputusan ya Bang? Belum. Oh, belum ya? Karena ya kan pelantikannya tanggal 20 Oktober 2024. Kemarin waktu kita itu bulan April. PKS masih sudah ada panjang. contohnya yang kemarin Rakernas. Gua mainin dulu aja. Jadi PKS Kita PKS duluan juga- kok. Oh, udah duluan. Kan majelis kita duluan. Oh, Tapi iya. jangan dimainin lah bab Oh, ini, jangan jangan dimainin. dijadikan permainan. Tapi saya tetap maaf yang pernyataan Bu Mega itu kan pernyataan kembang ya. Ya. Saya yakin beliau dengan seksama mencermati segala kepentingan. Tapi sejauh ini apakah sudah ada proses komunikasi dengan Prabowo PKS? Yang bisa jawab tentu kalau nggak presiden sekjennya atau majelis syuro atau wakil ketua majelis syuro. Tapi secara historis kan PKS dengan Prabowo kan Prabowo dekat. dekat sekali. Saya tuh terakhir di ketemu Pak pilkada Prabowo. DKI. Sebelum ada gelora tadi. Nggak juga sih. Enggak juga ya, masih bagus kan? Mereka belum gabung aja gelora udah kamu kan. Kok kenapa bisik-bisik ngomong geloranya? Bang Mardhani udah tahu kok gelora pakai bisik-bisik segala. Gelora, emang nggak ada mic. Ya Bang ya, udah biasa aja itu kan pilihan politik ya kan? Dekat sama Prabowo sebelum ada gelora nih. Setelah ada gelora jadi gitu, agak-agak klik. gimana gitu. Enggak kan Bang? Sama aja kan? Enggak, Pak Prabowo orang yang sangat rasional. Agustus 2023
saat 16 Agustus kan pembacaan APBN tuh ya Pak Jokowi, Pak Prabowo datang gitu. Saya karena di depan nyamperin itu. Dia nyari Bang Muzamil, ketemu saya. Giniin kita salaman, siap. Oh, itu tanda. Putaran 2 saya bilang, nggak ada putaran 2. Oh, Pak Prabowo tetap akrab kan, karena ada Ketua sejarah. Majelis Syuro sangat menjaga hubungan. Bahkan ketika Pak Prabowo gabung ke Pak Jokowi, kulo nuwun dulu ya. Ke Ustaz Salim. Ya. Monggo kan kita kan tiap partai punya kebebasan. Tapi boleh nggak? Hubungannya baik. Boleh nggak sih dibilang begini karena posisi DPP PKS dengan DPW DKI berbeda sementara ini ya soal Belum tentu DKI. berbeda lah. Ya paling tidak yang muncul Belum itu kan ada keputusan. satu Anies. Usulan dari DPW Boleh udah dibilang ada. begini nggak? Kalau nanti DPP PKS bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, bisa jadi PKS tidak akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Artinya Bang Mardhani begitu yang punya potensi untuk artinya maju. kader internal. Kalau saya kan oposisi agak repot. Loh, ini kalau PKS-nya bergabung. Iya enggak, maksudnya kalau tadi saya disuruh gantian Mas Anies, peluang kita bergabung dan di proposal gabung itu misal ada item term and condition jangan dukung Anies, bisa jadi namanya Iya kan? membesarkan anak kan macan misalnya. iya. Kan Mas Anies ini masih punya peluang untuk Maju berkontestasi di 2029. Iya. Ya, dan spotlight paling pas ya di DKI. Gubernur DKI. Jakarta. Iya, Jakarta ya. Nah, tetapi itu kan persepsi kita. Paranoid juga. Misal Pak Prabowo pengen harus nggak boleh dukung Anies. Siapa tahu betul. Monggo aja. Itu mah lokal Meskipun level itu nggak masuk logika aja, politik. Gitu. Secara rasional politik nggak mungkin masuk. Kalau misalkan Pak Prabowo silakan aja, senaif itu gitu loh. Nggak apa-apa, kita bersaing dengan sportif, nggak mungkin. Karena kan melihat berkaca dari 2024 kan, itu kan logika politik agak ya mungkin cuma 20% lah peluangnya. Tapi kan melihat 2024 pasangan Amin yang katanya dengan logistik terbatas, dengan mesin yang survei cc-nya kecil, paling buncit, survei paling buncit, tapi bisa melewati Ganjar Mahfud itu. Artinya orang pasti melihat, wah ini potensial. Dan kalau kita ngelihat 2029 Ya, 40 kan, juta loh iya. tinggi loh. betul, 40 juta. Maksud saya gimana nih melihat begini? Apakah sekalian, oke, clear hitung-hitungannya. Ya, saya pakai logikanya Bang Mardhani. Sudahlah, berpikir 2029 aja. Lepas aja DKI. Padahal Anies panggungnya kalau mau sukses 2029 ya harus ada di Jakarta. Ya segala kemungkinan masih bisa aja. Dan misal gini, PKS terima proposal itu. Partai lain akan mengusung Anies, bisa jadi menang juga kan. Oke. Nah, bisa jadi kan. Makanya semuanya sangat tergantung PKS sebagai partai yang harus punya jati diri, harus punya independensi, harus punya keberanian. Misal, oke, kami mau gabung tapi di proposal Jakarta kita independen ya, kita boleh. Boleh. Kan boleh juga kan. Itu yang dalam Kan suara kita 53 juga cukup signifikan di DPR. Gelora nggak ada loh gitu loh. Iya. Ngikutin dia. Gelora nggak ada, Kim. Kim. Bagus. Satu sama. Jadi Gelora nggak ada. Gelora nggak ada. Nggak Tapi ada. ada di koalisi. Ya tapi kan nggak ada di. Prabowo. Kalau maksudnya Bang Mardhani, Pak Prabowo, tolong pertimbangkan kami. Buat apa menangin Gelora? Nggak ada kursinya di DPR. Kami 53 gitu. Nggak. Mereka udah punya ijtihad yang bagus gabung. Monggo, nggak, kalau saya faktanya adalah bahwa suara 53 kursinya PKS itu cukup lumayan di DPR. Sehingga baik Pak Prabowo atau koalisi pemerintah yang menang tentu akan memikirkan seperti siapapun apa. yang mau memerintah Ya. pasti butuh itu kan. Nah, dan karena itu PKS juga harus punya keberanian untuk ya kami punya perhitungan. DKI misal mau ngambil Mas Anies, ya sudah. Sampaikan aja gitu. Tapi di luar bicara soal Anies ya, bagaimanapun kan Anies itu kan PKS ini kan partai kader ya Bang. Artinya partai yang
mengedepankan proses kaderisasi, baik dalam konteks rekrutmen, penggemblengan misalnya, penggalangan maupun dalam proses mengisi ruang-ruang strategis di ruang-ruang publik misalnya. Artinya misalnya kalau katakanlah Anies nih, dia kan udah pernah diusulkan juga dulu misalnya sama PKS kan di pilkada sebelumnya gitu loh. Jadi misalnya, terus pilkada ini misalnya, apakah secara hitung-hitungan partai politik misalnya, partai ini lebih suka misalnya ngusung Anies lagi misalnya dibanding mengusulkan misalnya atau mendukung atau mengusung kader partai sendiri yang bisa jadi itu potensial sebenarnya meskipun belum terlihat gitu loh. Saya kalau menjawab pertanyaan ini agak mudah karena Presiden Ahmad Syaihu itu dalam pertemuan dengan Mas Anies waktu itu menyatakan kan, dan itu belum diralat sampai sekarang. Betul. Pernyataannya ya Mas Anies itu udah tokoh nasional, jangan diturunkan jadi tokoh lokal. Dan kita sudah 2 kali habis-habisan membantu Mas Anies di Pilkada DKI dan di Pilpres. Saatnya Mas Anies bantu dukung kader PKS. Itu pernyataan Ustadz Ahmad Syaihu. Kode itu mah. Tegas dan jelas. Bisa dilihat. Tapi kan realitas politiknya kita tahu bahwa untuk menuju 2029 ke kepemimpinan nasional tetap butuh panggung atau expose yang besar. Salah satunya adalah di Jakarta. Iya itu kan dalam konteks Anies kan. Maksudku ini kan kita bicara dalam konteks pilihan politiknya PKS itu loh. Apa yang disampaikan Bang Mardhani tadi itu kan secara tersirat ingin menyatakan gitu loh bahwa kita udah dukung lo nih 2 kali gitu loh. Sekarang giliran lo nih dukung kita. Seperti itu. Terus kata Mas Anies jawab, dukung pakai apa? Aku nggak punya apa-apa. Partai juga nggak punya. Jadi ini konteksnya lebih istilahnya tuh mengisyaratkan bahwa peluang Bang Mardhani untuk maju masuk bursa ini Nanti lantaran kutipnya pendapat saya jelas kok tuh. Bisa nanti bisa kita Publicly kok itu. Ya Bang. Berarti peluang Bang Mardhani lumayan nih. Maksud saya gini, pernyataan Ustadz Syaihu buat saya sesuatu yang secara kaderisasi benar. Partai politik yang baik ya harus berani untuk memajukan kadernya. Seperti tadi saya bilang iya, kan. PDIP majukan kadernya, Gerindra majukan kadernya, Golkar majukan kadernya, PKS majukan kadernya. Ada kontestasi yang sehat. Sehingga publik melihat memang parpol punya fungsi kaderisasi. Ketika kita tidak mengajukan kader, malah mengajukan orang lain. Ya wajar kalau publik mengatakan, lah mana fungsi kaderisasi Anda. Makanya saya terus terang sering kagum sama Bu Mega. Di Jawa Barat Bu Mega menolak Ridwan Kamil yang periode terakhir 2018, malah mengajukan Kang TB sama Kang Anton Carlian, jauh suaranya kok itu. Tapi ya itulah bukti kaderisasi gitu. Meskipun peluang menangnya tipis. Iya. Dan bahkan sudah tahu dari awal ini nggak akan menang. Tapi dikedepankan soliditas gitu. Iya, makanya saya hargai. Yang penting terhormat. Saya hargai itu. Itulah bagian yang menyehatkan, keputusan yang menyehatkan. Tentu perspektif ini akan dilawan dengan perspektif electoral approach ya. Menang apa enggak nih? Sementara kita mau maju pilkada bukan sekedar gaya-gayaan dan bukan eksis karena daftar aja yang penting. Menang-menangan. Oh iya dong. Nah, makanya yang paling baik kader tapi punya popularitas yang baik. Kader punya popularitas yang baik. Ya paling tidak modal 1 kursi lolos Senayan Bang Mardhani bisa jadi syarat gitu. Jangan perspektif ke bukan saya. Itu? Oh bukan? Oh, ya kan kita boleh ke sana itu satu. Kalau saya nyebut nama Soebul Iman itu layak sekali. Udah presiden partai, sempat wakil ketua DPR, dapilnya pindah dari Jakarta pindah ke sana ke PD terus bagus. Ini untuk udah matang. Untuk DKI. DKI. Kan yang disebut nama Soebul Iman dulu yang pertama. Ya. Baru saya yang kedua, ketiga Ustadz Herudin, ketua DPW. Kalau internal ya. Itu yang internal. Tapi syarat tadi kader. Tapi kalau mengacu Pilpres kemarin, Bang, yang menang itu yang nomor 2, Bang. Ya udah nomor 2 Ustadz Herudin, nomor 3 dah. Tapi gini, saya setuju sama syaratnya Bang Mardhani itu dari perspektif partai politik, pengkaderan misalnya lebih bagus. Tapi bahasa gampangnya begini, dalam konteks meraih kemenangan, itu kan bagian penting juga dari segala usaha strategi. Itu bisa nggak sih itu selesai dengan
Mas Anies atau siapapun lah, sekarang Mas Anies lah yang katanya DNA-nya sudah cocok, itu jadi kader, dideklarasikan, masuk anggota lah minimal, itu bisa masuk otomatis kader atau tetap dianggap itu instan karena dia ada pencalonan, ada Kalau buat saya, atau sama aja derajatnya. ketika satu figur masuk parpol, tidak ada yang instan. Karena itu Oke. pilihan yang beresiko buat si figur bersangkutan. Oke. Yang selama ini beliau mungkin bisa berselancar di antara koridor abu-abu menjadi tidak bisa berselancar lagi. Karena dia sudah punya Sikapnya rumah. harus punya- Sudah ada sesuai punya dengan rumah. garis partai, Sehingga ketika sudah punya rumah tadi, dia nggak bisa lagi tuh. Misal Kang RK ketika nggak masuk Golkar, dia bisa berselancar banyak itu. Ketika sudah masuk, ya ada keputusan partai yang harus diikuti. Gitu. Oke. Dan beliau menerima konsekuensinya, berarti itulah pengorbanan menjadi kader. Gitu. Oke. Itu mungkin ya barangkali ya kenapa Mas Anies sampai sekarang belum memilih partai politik, belum menetapkan diri Mungkin dia. tinggal menunggu waktu gitu. Husnuzon aja. Oh, menunggu waktu. Pilihannya ada di 3 partai, minimal dari yang mengusung dia. Iya. PKB, Nasdem, PKS. atau PKS. Betul. Menunggu waktu apa nih Bang? Mungkin menunggu ilham gitu. Kayaknya Bang Mardhani udah tahu nih ada omongan-omongan apa gitu, tahu timingnya, cuman takutnya dianggap menjadi pembocor gitu kan. Tapi kasih clue aja nggak apa-apa sih Bang, dikit-dikit di-spill dikit lah. Misalnya waktunya Doa aja doa. Oh. Iya. Karena lagi-lagi tadi sehat. Kalau Mas Anies masuk parpol, pandangan saya sehat. Karena ya beliau sudah punya rumah, ayo kita sama-sama bangun rumah ini. Dan kontestasi 2029 bisa dimulai dari sekarang, dan itu sehat. Oke. Tuh Mas Anies dengerin. Kalau mau maju lagi di 2029, masuk partai politik biar sehat. Dan partainya bukan Gelora, PKS kan? PKS. 3 itu bisa lah. Oh 3 itu bisa. Kalau mau ke PKS, buat saya kita bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Pendapat saya pribadi ya. Iya. Tapi kan di PKS, problemnya di PKS itu mau Gus Mus, Mas Yogi, tokoh kayak apapun ya harus kaderisasi pelan-pelan. Oh iya. Publicly monggo ya, tapi namanya status kan harus berjenjang. Iya, tertib ya lah, tertib. Sekalipun organisasi. sekelas Mas Anies misalnya yang sudah disebut oleh Presiden PKS sebagai Kita harus tokoh ngurus- nasional. Jadi Kalau pengurus toh masuk jadi ranting dulu gitu. enggak Penting dong. sih tidak harus, tetapi bisa masuk di pos-pos yang memang sesuai, tapi tetap ketika misal mau jadi anggota Majelis Syuro ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ada syaratnya Ada memang di syaratnya. ADART. Oh. Kita kan ada peringkat Tapi kalau jadi anggota. presiden PKS, Nggak bisa, Kim. Ada syaratnya juga, ada syarat syaratnya. keanggotaan. enggak, takutnya gini, Anies gitu, aku mau masuk PKS tapi jadi presiden PKS. Iya. Ya nggak bisa, ada syaratnya Bang. Kalau di PKS untuk bab ini karena kita partai kader, ya kita harus menjaga prinsip ini. Ya. Dan itu yang buat kami, walaupun kami tidak XL size, M size, tapi ajak gitu dan kokoh. Ya selama pemilu kita terus aja. Dan suaranya naik loh, dari 8 juta, 11 juta, sekarang 12,5 juta. Tapi Bang Mardhani gini, kalau tadi bicara kembali lagi ke soal meskipun itu tidak mengenal istilah koalisi oposisi gitu ya, tapi kan check and balance itu penting dalam sebuah pemerintahan, itu satu. Kedua, saya ingin mengutip juga statementnya misalnya si Adi Pray gitu loh. Buat apa ada pemilu kalau ujung-ujungnya yang menang sama yang kalah ya di satu kapal yang sama, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks hari ini misalnya PDIP kan masih agak bersayap gitu ya, belum memutuskan apakah di dalam atau di luar gitu loh. Minimal mengacu hasil Rakernas kemarin kan. Dari Rakernas kemarin. Nah, kalau PKS sendiri kapan akan memutuskan apakah di dalam atau di luar? Yang memutuskan nanti Majelis Syuro. Majelis Syuro tetap ya. Majelis Syuro 99 orang dan punya hak yang sama. Bisa voting juga kok. Bisa voting. Bisa Pernah ada di kasus apa itu waktu itu? Pemilihan ketua Majelis Syuro rata-rata voting. Pemilihan ketua Majelis Ya Syuro. internal. Tapi kalau yang terhadap penyikapan di luar partai ada nggak yang pernah? Misalnya, Kalau di boleh tahu. luar belum dengar. Belum, secara umum kita biasanya bisa mengkomunikasikan dengan baik. Sepakat. Oh gitu. Termasuk misalnya mendukung capres mana Iya. itu mufakat, bukan Mufakat, voting. beda, ada beberapa tapi tidak sampai ke voting. Sampai voting. Oh saya baru dengar loh. Oh voting ya. Voting. Ketua Majelis Syuro itu rata-rata dipilih voting. Oh.
Dan jadi sekarang ini Majelis Syuro terus mencermati dan nanti akan mengumpulkan 99 itu untuk membuat keputusan. Karena gini, PKS ini katakanlah Majelis Syuro punya peranan penting ya. Kan dalam perjalanannya kan punya dua-duanya, Kim. Pernah ada di pemerintahan SBY selama 10 tahun. Sudah tahu A sampai Z-nya dan itu pasti juga bagian dari keputusan Majelis Syuro. Pernah ada di luar 10 tahun. Yeah. Lebih zaman konsisten Pak dari SBY 10 tahun, zaman Pak Jokowi kalau 10 tuntas 10 tahun juga. Ya, harus tuntas. Mau Kenapa kenapa? mau ada rencana KPK? Bukan kan Dia mau nyontoh kayak saya kan Demokrat. tidak bisa menyatakan besok enggak Oh ada iya. macam-macam. Ada yang masih 6 bulan lagi, Kim. 6 bulan. Ya. Masih bulan Nggak, apa maksud gua nih? ada rencana KPK. Juni. Ini ngasih contoh. Jangan terlalu gitu. konspiratif. Jangan gitu, Kim. Sama Pak Dai. Iya, maksud saya kan 6 bulan ini anything can happen. Oh, Misal iya. ternyata ada pergantian, ada apa, itu di luar kita. Selama ini pokoknya kita di luar. Di luar. Ya Artinya, boleh dibilang 10 tahun di Pertanyaannya dalam, begini. 10 tahun di luar. Kalau statement Bapak Ria, pertanyaannya gini, kalau misalnya nih tiba-tiba Syarat. Jokowi misalnya mau geser menteri gitu loh, terus nawarin PKS ada kemungkinan untuk mau gitu seperti Demokrat itu, Bang. Ya kalau sekarang Eman ini udah mau 10 tahun. pandangan saya yang nggak berguna apapun lah. Udah jangan-jangan suruh cuci piring lagi kan. Gitu lah. Iya. Kalau mau ya di awal lah gitu. Iya. loh. Jangan naif Aja gitu nggak loh. nonton, semoga aja nggak Kayaknya nonton. saya nggak komen orang lain ya. Ya enggak, ini Gitu ngasih loh. contoh. Ini ngasih Kamu mah kemana-mana. Ini ngasih contoh. Nggak cuci piring. cuci Enggak, ini baskom. contoh. Kebetulan ada yang sudah hampir 10 tahun jadi oposisi. Ternyata Kalau itu berubah status setiap jadi. partai pasti punya pertimbangan masing-masing. Iya. Dan harus dihargai, dihormati Iya. sikap tiap partai. Dan Demokrat juga pasti akan menghormati sikap PKS kalau bergabung ke dalam misalnya bulan terakhir. Itu sama, tenang aja. Udah pasti dijamin. Kalau saya pendapatnya gini ya, tenang. Memang berkembang sebuah teori baru. Ya. Teori klasik kita kan selalu ada koalisi oposisi. Yes. Ya. Biar ada check and balance. Tetapi yang dikembangkan Pak Jokowi, quote and unquote, atau Pak SBY, ya, itu Indonesia ini kan sedikit anomali ya. Kita presidensial, Yes. tapi dengan sistem multipartai yang banyak. Mestinya rata-rata sistem presidensial, partainya sedikit. Nah, sehingga partai pendukung presiden biasanya menang mayoritas. Yes. Dan biasanya juga, Prancis contohnya presidensial, pilpres dulu, baru pileg. Ya. Makanya Macron dengan partai barunya bisa menang karena figur Macronnya menang. Di kita dulu pernah pileg duluan, pilpres belakangan. Ya mana ada presidensial kayak begitu. Kalau pileg duluan, peran presiden tidak dominan. Padahal dalam struktur ketatanegaraan kita, presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau lihat undang-undang dasar, peran DPR itu cuma 2 atau 3 pasal. Presiden 13 pasal gitu. Artinya, the very superman person in Indonesia presiden. Tapi dalam penataan politiknya enggak. Karena tidak pernah presiden di pilpres duluan. Misalnya Pak Jokowi nih, atau Anies. Oke, menang pilpres. Habis itu pileg, dia mau bikin partai. Monggo gitu. Kalau lolos gitu loh. Kalau nggak bikin partai, digabung partai yang lain. Partai inilah yang nanti akan menang. Sehingga terjadilah inline. Presidennya didukung parpolnya yang menang di parlemen. Pendukungnya Sekarang ini trennya paling tinggi itu zaman reformasi PDIP 33%. Sekarang nih PDIP pemenang dengan 17%-an gitu loh. Pemenang jadinya Gimana gitu loh. Menang tapi 17% gitu loh. Dan ini tidak sehat. Jadi semua agenda perubahan presiden karena nggak bisa jalan kecuali dapat dukungan dari partai yang banyak. Sehingga dengan kondisi seperti ini adalah ijtihad Pak SBY, ijtihadnya Pak Jokowi nampaknya akan diikuti oleh ijtihadnya Pak Prabowo. Nggak perlu ada dikotomi koalisi oposisi, tetapi gimana semua dirangkul biar agenda presiden jalan.
kerjasama. Dan ternyata ketika dirangkul itu jalan. Ketika nggak dirangkul, ketika PDIP di luar zaman Pak SBY rame emang. Dan sempat kerepotan kan Pak Ya SBY. semacam lah gitu. Jangan-jangan ini adalah intisari dari rapat majelis suro yang akan disampaikan. Kita dirangkul. Itu pendapat pribadi. Oh pribadi. Tapi kalau tadi Bang Mardhani bilang bahwa yang benar itu adalah presiden dulu. Berarti yang paling betul itu PKS. Kenapa? Karena pemilu belum dimulai sudah punya presiden PKS. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.